Bapak Saudara, semua Tuhan yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan di sore hari ini. Kita ada di minggu sengsara yang kedua dalam sebuah tema, setia melayani di tengah kesusahan. Setia melayani di tengah kesusahan. Dari tema ini, sebuah pertanyaan yang kritis bagi kita. Siapa yang bisa setia melayani Tuhan dengan kesusahan? Siapa yang bisa melayani Tuhan dengan setia di tengah kesusahan? Jangankan setia melayani di tengah kesusahan, memberi diri untuk setia melayani di tengah kemudahan saja, tidak sedikit yang menolak dengan beragam alasan. Meskipun banyak orang telah berjanji dan diperhadapkan di hadapan Tuhan dan jemaat, tetapi tidak sedikit orang yang dengan mudah melepaskan tanggung jawab. Ada yang bilang, oh dia sangat sibuk sekali bekerja. Ada yang bilang dia tidak punya waktu. Ada yang bilang dia berhenti karena dia melayani karena terpaksa. Ada yang katakan bahwa dia merasa tidak dihargai, tidak merasa cocok bekerja dengan rekan-rekan sekolahnya. Ada yang bilang oleh karena masalah keluarga. Ada yang mengeluh karena seolah-olah dia yang bekerja sendiri, dan karena itu dia memilih untuk mengundurkan diri. Ada yang hanya pikir nama tapi tidak melakukan apa-apa. Bagi sebagian orang, melayani Tuhan itu memang dirasa hanya sebuah pekerjaan sampingan, belum menjadi prioritas yang utama dan penting dalam hidup. Sehingga ketika dia mau berhenti, dia tidak pernah merasa itu terbebani. Ada alasan yang dia sampaikan, itu kita punya urusan dengan Tuhan. Itu urusan saya dengan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu. Dia punya hati. Apalagi memang ketika orang yang dipercayakan itu memang orang yang jarang datang beribadah dan bersekutu bersama dengan orang percaya. Dalam persekutuan, kalau ada kerja sedikit, apalagi cari dana untuk kegiatan apa? Itu kadang-kadang sudah jadi alasan. Hari Minggu tidak lagi menjadi hari yang kudus, hari yang sakral bagi orang percaya untuk menghormati dan menyembah Tuhan. Hari Minggu dianggap sebagai hari-hari biasa yang tidak penting bagi dia untuk datang menyembah. Tidak perlu dia menguduskan. Karena apa? Karena dia lebih memilih untuk menyenangkan keinginan hati. Lebih memilih untuk bekerja. Lebih memilih untuk bebas melakukan apa. Memang juga tidak mudah ketika kita bekerja bersama rekan-rekan sekolahnya. Apalagi ketika kita berbeda pendapat dan masing-masing orang ingin mempertahankan pendapatnya yang paling benar. Karena itu tidak heran ada yang tersinggung, marah. Ada yang merasa tidak puas, jengkel dengan rekan-rekan sekolahnya. Itu semua lebih menguasai diri kita, sehingga tidak heran orang menjadi tidak setia. Tidak heran orang menjadi tidak setia. Situasi yang terjadi di kota Korintus, khususnya dalam persekutuan orang percaya di sana, itu juga dalam keadaan yang ada
di ambang kehancuran. Ada ancaman perpecahan di antara jemaat yang satu dengan yang lain. Masing-masing mereka mengklaim diri sebagai orang yang punya karunia dibandingkan dengan orang. Apalagi ada golongan-golongan dalam gereja yang menjadi sumber perselisihan. Golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus, dan masing-masing orang merasa golongannya yang paling benar. Semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat itu disebabkan karena fokus pelayanan yang dilakukan belum sepenuhnya total dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi pada diri sendiri, pada manusia, pada kehendak hati. Tidak heran tidak sedikit orang yang tidak setia melayani, apalagi di tengah-tengah kesukaran. Setia melayani di tengah kesukaran bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa melayani Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Bukan berarti kita tidak bisa melayani Tuhan di tengah kesukaran. Teks firman Tuhan ini memberikan gambaran tentang bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanan. Bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanan? Siapa itu Paulus dan bagaimana pelayanan? Tidak perlu diragukan. Kalau kita baca surat-surat Rasul Paulus, kalau kita baca tentang kisah hidup dan pelayanan, sejak muda ia telah belajar tentang Taurat Tuhan dan menjadi bagian dari kelompok Farisi yang sangat dihormati. Paulus punya kecerdasan dan rasa fanatik yang kuat, sehingga ia termasuk kelompok Farisi yang sangat menentang pelayanan dari para murid Yesus. Bahkan juga dia terlibat dalam penganiayaan dan pembunuhan orang-orang percaya, termasuk Stefanus dalam cerita kisah para rasul. Tapi kemudian Paulus berjumpa dengan Tuhan yang mengubah seluruh kehidupan. Dia berjumpa dengan Tuhan yang mengubah. Setiap orang percaya perlu berjumpa dengan Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup, baik di tengah-tengah suka, sakit, bencana, di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan seterusnya. Setiap orang perlu berjumpa dengan Tuhan untuk mengubah hidupnya agar berjalan seturut dengan Tuhan. Paulus kemudian menjadi orang yang giat bekerja bagi penyebaran Injil. Bahkan dia tidak peduli dengan beratnya kesukaran dan ancaman yang dihadapi. Surat Filipi mencatat ada prinsip iman yang sangat terkenal dari Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Bagi dia hidup di dunia itu berarti bekerja memberi buah. Hidup di dunia itu berarti bekerja memberi buah untuk kemuliaan, memberi buah untuk mengajar, menyadarkan orang-orang akan kasih Kristus, Tuhan yang telah mati dan ada beberapa catatan firman Tuhan ini yang benar. Yang pertama, Rasul Paulus menyampaikan bahwa pelayanan itu dapat terjadi karena kebersamaan dengan mereka-mereka yang bisa melayani. Berhasil dan tidaknya sebuah pelayanan itu bergantung kepada kerjasama. Sebuah tim yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan satu dengan lain. Ya, kalau sore hari ini mungkin satu pakai seragam, itu karena mereka kompak, saling kerjasama. Mereka memberi diri untuk melayani. Kita bersama hadir untuk saling menolong satu dengan lain. Bekerja sama dalam memikul tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan.
bekerja sama untuk menyebarkan cinta kasih di antara satu sama dalam kehidupan pelayanan. Dan menyebut mereka rekan sekerja berarti Rasul Paulus begitu menghargai mereka dan ingin mereka terlibat dalam karya pelayanan. Segala kesukaran yang dihadapi itu akan menjadi ringan. Rasul Paulus tidak merasa bahwa ia lebih pintar dan berkuasa, tapi mengajarkan mereka untuk bisa bekerja bersama bagi pelayanan itu. Dalam Tuhan, semua orang itu sama berarti, sama berharga, meski dalam talenta yang berbeda. Satu pengatua, satu diaken, pengajar, ada yang penyanyi, ada yang main organ. Semua orang dalam talenta yang berbeda, tapi pada satu tujuan yang sama, untuk hormat dan kemuliaan. Yang kedua, pelayanan itu dapat berjalan dengan baik jika semua orang meyakini bahwa hidup dan pelayanannya itu adalah karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Kita melayani karena Tuhan telah menunjukkan bagaimana Ia telah melayani kita ini. Maka telah memberikan tubuh dan darah sebagai jaminan bagi keselamatan. Karena itu Rasul Paulus bilang, jangan pernah tawar hati ketika menghadapi. Karena apa? Karena Tuhan telah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Mazmur pasal 91, Mazmur Mazmur bilang dalam lindungan Tuhan, dia akan terlindung dari setiap ancaman bahaya, dari setiap kejahatan apapun, musuh yang bagaimana yang datang menyerang. Karena itu tidak ada alasan untuk setiap orang percaya tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak setia. Jika bukan kita yang terlibat dalam memberi diri bagi Tuhan, siapa lagi? Allah telah menyediakan bagi kita waktu perkenanan atau hari penyelamat agar setiap orang mengambil kesempatan dalam melayani Tuhan menurut panggilan hidup. Allah menyiapkan hari penyelamat untuk setiap orang percaya menghargai hidup yang Tuhan beri. Hidup yang Tuhan. Kita senang di sini, tapi di Ukraina banyak orang yang telah. Ada orang yang beranggapan bahwa melayani itu hanya ketika dia diberi kesempatan untuk menjadi presiden, atau ketika dia memiliki waktu pada masa tua atau pensiun. Kalau kesempatan melayani Tuhan itu ada dalam segala aspek dari hidup, bahkan gereja dalam segala aspek pelayanan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melayani, baik di para perempuan, pembawa, pemuda, terus bentuk lansia, panitia, badan pelayanan, unit pembantu pelayanan. Semua orang diberikan kesempatan untuk menyatakan talentanya bagi Tuhan. Dan itu dapat dilakukan di tengah-tengah kesibukan. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa untuk setia melayani? Semua orang bebas terlibat. Tinggal kemauan dan kesungguhan dari kita untuk melayani Dia dalam seluruh kehidupan. Tidak perlu untuk menjadi yang terbesar. Tidak perlu ambisi untuk jadi kolonel, atau tidak perlu ambisi jadi pemimpin, atau tidak perlu untuk jadi yang orang bilang jadi pelita juga. Dia mampu menyinari kegelapan di sekitar. Walaupun juga kadang-kadang potong makalahkah saja. Kue beta mau jadi sekretaris, mau jadi ini dan itu. Tapi Tuhan memberkati setiap keinginan hati yang tulus untuk melayani. Daripada orang yang hanya omong saja tapi sorry pernah memberi diri, atau orang yang hanya mampu mengkritik tapi tidak
menunjukkan diri untuk bekerja secara bersama-sama bagi kita. Orang yang pikul jabatan banyak, tapi itu hanya omong kosong. Di semua jabatan dia pernah ada, tapi mau datang rapat, mau datang bekerja, itu juga susah sekali. Tapi juga kadang-kadang orang yang datang bekerja, meskipun 2-3 orang, kadang-kadang ada yang bekerja dengan bersungut-sungut. Sebenarnya dia patut bersyukur bahwa meskipun dia dengan beberapa orang, tapi Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk bekerja, untuk melayani itu dengan luar biasa. Dalam pelayanannya, Yesus juga berhadapan dengan orang Farisi ahli Taurat yang suka mengkritik. Karena semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bagi mereka salah, tidak benar. Tapi apa yang telah mereka lakukan itu justru menantang kebenaran. Yang ketiga, melayani Tuhan adalah panggilan hidup sebagai pelayan. Melayani Tuhan itu adalah panggilan hidup sebagai pelayan. Panggilan ini tidak hanya berlaku khusus kepada orang-orang tertentu, tetapi semua orang percaya. Semua kita ini adalah pelayan yang siap melayani Sang Tuhan, yaitu Kristus, Sang Juru Selamat. Seorang pelayan itu rela memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan dalam segala situasi. Hidup bukan untuk diri, tetapi untuk Tuhan. Karena itu Rasul Paulus memberikan catatan penting bagi setiap orang percaya yang juga sekaligus adalah seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan itu harus dapat menahan diri dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesusahan. Artinya dia siap menerima resiko terpahit dalam setiap hari. Siap menanggung berat dalam penjara dan juga terus dalam berjeri lelah dan seterusnya. Ini sesuatu yang sulit. Rasul Paulus mengalami semua itu. Tapi juga karena kesukaran itu tidak sedikit orang yang menyangkal iman karena masalah ekonomi, karena masalah. Ada yang menyangkal iman karena pasangan hidup yang berbeda keyakinan. Dia bisa tinggalkan imannya kepada Kristus. Ada yang karena jabatan, karena faktor lingkungan dan siapa yang mau menderita dan hidup dalam kesukaran? Siapa yang mau setia di tengah-tengah kesukaran? Semua orang percaya adalah pelayan Tuhan, tapi tidak semua orang percaya dapat memberi diri sebagai seorang pelayan dalam kesukaran yang dialami oleh orang. Rasul Paulus ingin menyampaikan supaya kita tidak menyerah dan lepas, tetapi berjaga-jaga dan berpuasa. Seorang pelayan harus dan juga tulus dan senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengesampingkan keinginan-keinginan dunia yang dapat menggoda dan menghambat pelayan. Karena itu Rasul Paulus berpesan, seorang pelayan harus memiliki kemurnian, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati untuk melayani. Kemurnian hati menunjuk pada ketulusan dan kesungguhan untuk benar-benar melayani. Pengetahuan menunjukkan bahwa setiap pelayan harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab tantangan. Dia harus memberi diri untuk terus belajar dan belajar. Memberi diri untuk terus membaca dan membaca firman. Dia harus terus membekali diri untuk terus diasah oleh Tuhan untuk bisa mewartakan kasih. Seorang pelayan Tuhan juga harus memiliki kesabaran untuk tidak gegabah atau ceroboh dalam memutuskan dan menanggung segala sesuatu. Sabar itu orang bilang sungguh.
Bagaimana seorang suami bisa sabar terhadap istri, atau istri sabar terhadap orang tua, sabar terhadap anak, juga sabar melayani orang tua yang susah, yang setua. Bagaimana di antara kakak beradik menunjukkan kesabaran? Bagaimana di antara rekan-rekan sepelayanan memiliki kesabaran itu? Melayani. Seorang pelayan Tuhan juga memiliki kekurangan yang menuju pada kebaikan dan cinta kasih. Kebaikan dan cinta kasih itu harus menjadi dasar dari seluruh pelayan yang dia cinta. Seorang pelayan mesti memohon Roh Kudus untuk memimpin. Bahwa sebagai manusia dia terbatas dan penuh kelemahan. Roh Kudus itu menjadi kekuatan untuk mengatasi setiap perkara-perkara iman yang dia hadapi. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengatakan bahwa seorang pelayan tidak menampilkan kasih yang benar. Artinya kasih yang tidak benar, khususnya dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan. Semuanya terjadi dalam tuntunan roh. Orang yang munafik, orang yang bermuka dulu. Orang bilang lain di bibir, lain dalam hati. Tidak bisa dipegang atau dipercaya. Hari ini dia berjanji, tapi besok dia mengingkari dengan alasan-alasan untuk membenarkan diri. Ketika kita bilang sibuk untuk Tuhan, pertanyaannya apakah Tuhan tidak sibuk untuk kita? Bagaimana kita meminta perhatian Tuhan sementara Tuhan juga harus memperhatikan semua orang? Bayangkan, satu hari kita berdoa, kita minta Tuhan berapa banyak permintaan. Tuhan kita minta berbanyak. Kita minta kekuatan, kesehatan, perlindungan, diberkati dalam segala hal, dalam pekerjaan dan seluruh. Satu orang punya beragam permintaan, dan sekian banyak orang dalam dunia ini. Apakah Tuhan itu juga tidak sibuk? Tapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesibukannya untuk itu. Ketika orang bilang sibuk, Tuhan itu lebih sibuk. Dia bukan hanya perhatikan dia, tapi perhatikan. Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu perkara-perkara atau masalah-masalah dalam kehidupan. Bahkan ragu di kepala setiap orang. Dia dapat begitu. Dia tahu. Dia tahu setiap air mata orang percaya itu. Dan dia tahu dalam firman. Dia tahu. Dia ingin memberikan kekuatan penghiburan dan pengharapan kepada setiap orang yang meneteskan air mata dan berdoa kepada. Tadi malam kami menguburkan jenazah Bapak Edi. Kami di Siloam sampai di Papua, pulang sampai sini 1:30 pagi. Betapa sedihnya hati sang istri. Tidak menyangka suaminya pergi begitu cepat. Mama katakan bahwa ini pagi hari Minggu mereka berjanji sama-sama untuk datang gereja. Mereka berdua orang tua yang menunjukkan teladan yang begitu luar biasa. Pergi kemana-mana selalu bersama-sama, datang gereja juga datang sama-sama, duduk sama-sama. Tapi itulah kehidupan, bahwa terkadang kita tidak bisa mempertahankan kehidupan yang indah itu selamanya di dunia. Ada saatnya kita harus berpisah dari orang-orang yang kita cinta, yang kita kasih. Tapi setiap air mata orang percaya itu Tuhan tahu, Tuhan beri kekuatan itu. Tuhan memberikan harapan bahwa kematian itu bukan akhir dari sejarah. Akhirnya berubah, tapi awal dari sebuah kehidupan. Apa yang kurang yang Tuhan berikan kepada kita, semua Tuhan berikan. Tapi kadang-kadang orang malu datang
gereja, apalagi pengen Alkitab. Sekarang sudah ada HP, jadi jalan lainnya pengen HP. Jalan. Tapi orang yang buru-buru dia senang, orang pengen kamu dia senang, tapi larang rumah Tuhan. Ya. Tapi itu senada dia berbeza dengan kamu. Senada menikah, senada. Itu ada di kipas. Tapi kalau ada juga, potong harus berubah cerita. Sampaikan pesan-pesan ini kepada mereka bahwa kita tidak tahu waktu Tuhan itu seperti apa, hari penantian Tuhan itu seperti apa. Ketika kita bilang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, ketika kita sibuk cari doi, kita harus sadar bahwa Tuhan itu sumber berkat. Dia yang penting kehidupan. Dia yang memperpanjang nafas hidup. Bahkan dia yang membuka tingkat-tingkat berkatnya bagi. Lebih lanjut Paulus menyampaikan bahwa setiap orang percaya memiliki senjata penuh, yaitu senjata keadilan, untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dipuji, ketika diumpatan, ketika dianggap penipu namun dipercayai. Dengan senjata keadilan, seorang pelayan atau murid Kristus memiliki karakter yang kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh, tergoda, atau terkasih oleh apa. Dia seperti air dalam arus atau gelombang, namun dia tidak akan terbawa atau tenggelam di dalam. Justru semakin deras arus membuat dia semakin dipercaya, semakin membuat imannya kuat, semakin membuat dia dewasa untuk selalu ada bagi Tuhan. Seorang pelayan itu adalah pribadi yang membanggakan. Sebab sebagai orang yang tidak dikenal, Rasul Paulus bilang namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, tapi sungguh tetap. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun memiliki segala sesuatu. Ini ajaran-ajaran iman yang sungguh ini. Kalau pemaaf kita semua menyimak dengan baik kata-kata Rasul Paulus oleh firman Tuhan. Ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya itu tidak sombong atau berpuas diri dengan keadaan, atau merasa lebih baik daripada orang lain, dan kemudian mengkultuskan diri bahwa dia orang yang paling hebat dan ditakuti. Kepada Timotius, Rasul Paulus menggambarkan pelayan sebagai orang yang menderita, namun dia tidak pernah merasa malu, karena dia tahu siapa yang dia percaya dan yakin bahwa Tuhan itu memelihara apa yang dipercayakan kepadanya. Sampai pada hari itu, dia tahu siapa yang percaya. Setiap orang percaya harus tahu siapa yang dia percaya. Dia harus tahu siapa itu Kristus untuk hidup. Dia harus tahu bahwa Kristus itu telah mati untuk hidup, telah bangkit bagi dia untuk membuat hidupnya berarti dalam dunia. Setiap layanan dalam kesukaran sering dihindari oleh orang percaya. Namun ketika kita harus mengalami dan bersedia menarik kesukaran dalam Tuhan, maka ada sukacita yang Tuhan anugerahkan. Salib itu simbol kesukaran, bahkan simbol kematian. Siapapun yang bekerja bagi Tuhan harus menyiapkan diri, bersedia dengan imannya untuk memikul salib itu. Dan setiap orang yang setia itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Kebangkitan Kristus membuat kesukaran itu bukanlah api kematian, tapi tanda kemenangan bagi setiap orang yang setia untuk bekerja bagi Tuhan. Tuhan memberkati dan menyempurnakan firman.